Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang Allah muliakan, Masjid Baitul Hikmah El Nusa. Semoga semua kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Amin. Ibadah kita, puasa kita, sedekah kita, dan semua zikir kita, juga bacaan Al-Quran kita, semoga menjadi pengantar kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kita sudah memasuki hari ke-6 atau ke-7. Masih ingat? Ke-7 ya. Ke-6. Kita masuk hari ke-6 bulan Ramadan, Bapak Ibu. Artinya bulan Ramadan semakin berkurang. Berarti kesempatan untuk kita menabung pahala di Ramadan sudah mulai semakin berkurang. Sebuah kitab ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi, judulnya At-Tabsirah. Di situ menyebutkan bahwa lau qila li ahlil kubur, seandainya dikatakan kepada para penghuni kubur. Ini mohon perhatian. Seandainya dikatakan kepada para penghuni kubur, tamannau, wahai para penghuni kubur, silahkan kalian sekarang minta. Ya. Silahkan sekarang kalian minta. Tamannau, apa yang kalian mau minta? La tamannau yauman min Ramadan. Niscaya mereka akan minta kesempatan, tolong ya Allah, beri aku kesempatan 1 hari saja dari bulan Ramadan. Artinya, Bapak Ibu rahimakumullah, penyesalan yang paling berat bagi para penghuni kubur adalah betapa sedikitnya amal selama mereka masih hidup. Mereka banyak buang-buang waktu. Waktu masih hidup, mereka banyak menyia-nyiakan kesempatan. Setelah mereka masuk dalam kuburan, mereka baru tahu bahwa sehari di Ramadan, kalau digunakan secara maksimal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam membaca Al-Quran, dalam berzikir, dalam bersedekah, dalam memperbanyak ibadah salat malam sehari saja, itu sudah bisa menutupi seluruh kekurangan dari amal yang mereka miliki seumur hidup mereka. Jadi 1 hari Ramadan, teman-teman, ini nilainya senilai seumur hidup manusia. Jadi jangan sampai kita menyesal seperti penghuni kubur. Jangan sampai menyesal seperti mereka yang sudah meninggalkan dunia ini. Mereka nggak kebagian Ramadan, dan mereka ingin balik ke dunia sehari saja, beri kesempatan. Aku akan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu rahimakumullah, Ramadan ini satu akar dengan kata romidho yarmadu. Ar-romdho artinya panas yang membara. Kalau orang Arab mengatakan
masya ar-rajulu 'ala ar-ramda. Ada seseorang berjalan di atas padang pasir yang sangat panas, membara. Mengapa kok diberi nama Ramadan? Karena hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang ikut program Ramadan, mereka sedang berjuang untuk membakar semua dosa-dosa dalam dirinya. Itu maksudnya. Jadi seperti besi karat, supaya runtuh karat-karatnya, maka dibakar. Dan dengan pembakaran itu, maka semua karat-karat dosa akan runtuh. Caranya bagaimana? Bapak-Ibu, nah ini judul yang kita sekarang akan bahas, yaitu kiat-kiat sukses Ramadan. Bagaimana caranya supaya kita begitu nanti keluar dari Ramadan seperti nama hari raya. Nama hari rayanya adalah Idul Fitr. Kembali ke fitrah. Bapak Ibu, itu benarkah semua orang bisa kembali ke fitrah? Tidak semuanya. Banyak yang kata Nabi, dia selama sebulan punya kesempatan puasa. Tapi kata Nabi apa? Laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Dia tidak kebagian apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Bapak Ibu rahmatullah. Ya, beda. Ada dua orang sholat, yang satu khusyuk, yang satu tidak khusyuk. Beda kualitasnya. Tidak sama, sekalipun durasi sholatnya sama, masjidnya sama, tempat softnya sama, tapi yang satu khusyuk, yang tidak. Beda pahalanya. Ada dua orang ikut pengajian, yang satu tidur, yang satu mendengarkan, tidak akan sama. Yang satu sedang dicuci dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia bersungguh-sungguh untuk mengikuti, menyimak pengajian. Karena setiap waktu saat kita mengaji itu pembakaran dosa. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bahwa orang yang sedang mengikuti pengajian, mengikuti taklim, mereka sedang didatangi oleh para malaikat. Dan para malaikat semuanya mendoakan, Allahumma gfir lahum warhamhum, ya Allah, ampuni mereka, beri rahmatmu untuk mereka. Tentu mereka yang bersungguh-sungguh mengikuti pengajian itu. Sama dengan sholat. Tidak semua sholat punya kualitas yang sama. Barakallahu. Apa kata Allah? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Ciri solat yang Allah Subhanahu wa ta'ala terima adalah wa innaha lakabiratun illa al khashi'in, yaitu solat yang khusyuk. Lalu apa buktinya bahwa dia khusyuk? Setelah solat muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari rasa takut ini kemudian, teman-teman, maka kata Allah, orang tersebut setelah sholat, dia akan mencegah dirinya dari perbuatan keji, tanha anil fahsya, fahsya ini keji, wal munkar, dan dia tidak akan melakukan kemungkaran. Fahsya adalah, teman-teman, dosa yang membahayakan diri sendiri. Itu fahsya. Mabok, fahsya. Berzina, fahsya. Ini adalah dosa yang merusak diri sendiri. Kalau mungkar,
dosa yang merusak orang lain. Korupsi, mungkar. Mencuri, mungkar. Membunuh, mungkar. Nah, tidak semua orang yang sholat kualitasnya sama. Ada yang habis sholat korupsi, banyak. Habis sholat berzina, banyak. Kenapa? Karena tidak berkualitas. Nah, teman-teman rahimakumullah, seperti ini juga kita berpuasa. Puasa ini kan pasif. Jadi orang berpuasa itu hanya menahan. Makanya dikatakan as-siyam lughatan al-imsak. Secara bahasa berpuasa itu adalah menahan diri. Menahan diri dari makan dan minum, dan di saat yang sama menahan diri dari hubungan suami istri. Padahal ketiga-tiganya halal. Halal. Makan halal, minum halal. Mungkin itu air kita, itu makanan kita kok. Itu istri kita. Kenapa kok kita menahan diri? Di sini ada makna, Bapak Ibu rahimakumullah. Apa maknanya? Bahwa orang yang membiasakan diri dari menahan hal-hal yang halal, maka dia akan mudah untuk menahan diri dari yang haram. Yang halal saja dia berhasil mengambil jarak, apalagi yang haram. Nah, kalau kebiasaan ini selama sebulan, setiap hari dilakukan, maka akan muncul karakter kepribadian sensitif. Sensitif, Pak, Bu, rahimakumullah. Jadi orang punya kebiasaan selama sebulan aja, maka akan muncul karakter. Jadi ada penelitian psikologis di Amerika, ditemukan bahwa seorang yang setiap hari disuruh melakukan satu kebiasaan. Satu kebiasaan aja, jangan banyak-banyak. Satu aja setiap hari. Selama 20 hari. Ternyata dalam hitungan 20 hari itu nanti yang dia secara rutin lakukan setiap hari itu akan berubah menjadi karakter dia. Nah, kita sebulan, Pak, menahan diri dari yang halal, maka otomatis nanti akan muncul sensitivitas. Sensitif itu apa sensitif itu? Gini, Pak. Sensitif itu. Misalnya, kita hidup dalam satu ruangan. Ruangan ini harum. Nah, ketika Bapak setiap hari selalu hidup dalam ruangan yang harum, maka Bapak langsung otomatis merasakan bahwa setiap hari harum. Entah tiba-tiba Bapak mampir di sebuah pasar ikan di Muara Angke sana. Di situ Bapak langsung sensitif. Dan seketika Bapak langsung menyumpat hidung. Gak kuat. Kenapa? Kok gak kuat? Karena sensitif. Bandingkan dengan orang yang sudah setiap hari duduk di pasar ikan itu. Maka orang ini sudah tidak merasakan bau ikan amis itu. Dia nggak pernah merasakan lagi. Karena sudah terbiasa dengan bau amis itu. Sensitivitasnya hilang. Nah, sama, Pak. Orang yang sudah terbiasa sholat tahajud setiap malam. Malamnya sholat tarawih. Terus kemudian nanti bangun sebelum fajar untuk makan sahur. Dan dia bisa menyempatkan diri sholat tahajud setiap malam. Masya Allah. Maka dalam hitungan sebulan nanti muncul sensitif. Kayaknya nggak enak ya kalau aku nggak sholat malam.
aku nggak enak kalau aku nggak sholat tahajud. Otomatis tuh. Kalau ada orang nggak merasakan itu, berarti ada masalah. Contoh, nih, bapak punya gelas, diisi air, nggak penuh, diisi lagi, nggak penuh. Bapak angkat, oh ternyata bocor, bolong. Ya udah, ada masalah. Masa sebulan penuh nggak ada perubahan? Seperti HP misalnya, dicas nggak berisi, dicas nggak berisi. Ternyata dicek baterainya soak. Ya sama. Ramadan ini ada targetnya, Pak. Apa targetnya? La'allakum tattaqun, kata Allah. Agar kamu bertakwa. Takwa itu apa maksudnya? Takwa itu artinya sensitivitas. Jadi dia nanti setelah terbiasa melakukan kebiasaan yang baik, setiap hari membaca Quran di Ramadan. Begitu selesai Ramadan, dia merasa nggak nyaman kalau tidak baca Quran. Kalau ternyata ada orang di Ramadan sudah nggak baca Quran, di luar Ramadan apalagi, ya sudah. Dia tidak kebagian apa-apa dari Ramadan itu. Ini yang kata Nabi, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Dia tidak kebagian dari puasanya kecuali lapar dan haus. Nah, Bapak-Bapak, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Ramadan dalam surah Al-Baqarah, Allah menghubungkan dengan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah, jangan dikira Ramadan ini hanya puasa saja. Bukan, kata Allah. Ramadan ini ya Quran. Kau berusaha bersama Quran untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar sedang berpuasa. Karena puasa ini pasif, Pak. Diam saja. Kita hanya menahan. Nah, cara mengisinya gimana? Ya baca Quran. Makanya ibadah baca Quran tidak dibatasi waktu. Selain baca Quran, ada waktunya. Salat duhur ada waktunya, salat asar ada waktunya, salat maghrib ada waktunya. Tapi yang nggak ada waktunya itu, yang nggak dibatasi waktu itu, baca Quran. Jadi selama berpuasa, ya baca Quran. Zikir, istighfar, baca Quran. Di mana saja. Jangan sampai nanti tahu-tahu seperti penghuni kubur tadi itu, aduh aku ingin satu hari aja kebagian Ramadan. Maksudnya apa? Kebagian Ramadan dengan segala dimensinya, yang di dalamnya adalah ada ibadah tanpa waktu atau tanpa batas waktu, yaitu adalah membaca Quran. Maka itu nanti, Pak, yang akan menjadi penyesalan pertama bagi penghuni kubur. Kenapa dulu aku di dunia diberi kesempatan aku masuk Ramadan, aku tidak bersungguh-sungguh membaca Quran. Dan dia akan menyesal di situ. Barakalllah. Itulah tugas kita yang sebenarnya ketika kita memasuki Ramadan. Nah, kalau seperti itu terus kita lakukan, maka otomatis, Pak, Bu, rahmatullah, otomatis dosa-dosa kita akan tergugur. Kenapa? Karena kebaikan membaca Quran dihitung pahala per huruf. Kata Nabi, kullu harfin hasanah. Setiap satu huruf, satu kebaikan. Itu pun, kata Nabi, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Bal yudha'af ila 10 amsalihha. Dan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Bahkan di Ramadan, kata Nabi, satu huruf ini dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Bal ila sab'umi'ati di'fin. Sampai 700 kali lipat. Artinya enggak terbayang, Pak, jumlahnya itu. Begitu banyak jumlahnya. Ini baru baca Quran. Dan itu baru satu huruf. Bayangkan kalau hatam dia setiap 3 hari. Setiap 10 hari. Seperti ulama terdahulu. Makanya, Bapak Ibu, karena para pendahulu kita
para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Mereka adalah orang-orang yang mengerti Ramadan. Mereka tahu keistimewaan Ramadan, bahwa ini bukan hanya bulan puasa, tapi ini bulan Al-Quran. Mereka, mubarakumullah, yang ngajar fikih, mereka pamit ke murid-muridnya, mohon, pokoknya Ramadan ini aku hentikan semua namanya pengajian. Pokoknya aku hanya akan baca Quran. Seperti itu. Padahal itu kajian fikih gitu loh. Barakallahu. Jadi kalau kita sekarang ngaji ya kita karena ingin saling memotivasi. Karena level iman kita boleh jadi belum sampai selevel para pendahulu kita. Jadi kita saling motivasi sebentar. Setelah ini kita langsung ngecas, langsung gaspol, semangat langsung setelah ini. Barakallahu. Kita pengen begitu. Jadi itu yang kita inginkan. Supaya kita jangan sampai menyesal seperti penghuni kubur itu. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, baca coba manaqib Imam Syafi'i. Langsung kita temukan, kana Syafi'i yakhtimul Quran fi kulli Ramadan 60 khatmah. Imam Syafi'i kalau sudah masuk Ramadan, khatam 60 kali khatam. Khatman bin nahar wa khatman bil lail. Hatam di siang hari dan hatam di malam hari. Masya Allah, 2 kali hatam. Kenapa? Karena mereka sudah berhenti semua kegiatan. Mereka fokus hanya baca Quran. Dan diceritakan bahwa ulama terdahulu ketika sudah masuk Ramadan, sudah tidak banyak omong, tidak banyak sia-sia. Lidahnya hanya antara 2. Zikir, baca Quran. Zikir, baca Quran. Zikir, baca Quran. Maka wajar kalau hatam sampai 2 kali. Karena Quran itu Pak sebetulnya nggak banyak. Jadi kalau pengalaman kita ini, jadi misalnya gini, Bapak duduk dari habis subuh sampai maghrib dengan konsisten, nggak usah tergesa-gesa, nyantai aja baca. Sampai zuhur sudah separuh, sampai maghrib udah selesai. Berarti masuk akal kalau Imam Syafi'i sampai hatam 2 kali, karena malamnya pun dia juga salat malam sambil dia mengulang hafalannya. Dan makanya Nabi kalau sholat malam itu 11 rakaat. Tapi kata para ulama hadis dikatakan apa? Kamu nggak bisa membayangkan husnuhunna wa tuluhunna, bagaimana indahnya bacaan Nabi dan bagaimana lamanya Nabi sholat. Jadi Nabi itu 11 rakaat itu sampai menjelang sahur. Barakallahu. Jadi jangan kemudian hanya diambil 11 rakaatnya, setelah itu berdebat tentang 11 rakaat dan sebagainya. Bukan. Jadi jumlah rakaat salat malam itu tergantung panjang pendeknya bacaan yang kita baca. Semakin panjang bacaannya, semakin sedikit rakaatnya. Abu Hanifah misalnya. Abu Hanifah kana yakhtimul Quran fi kulli lailah fi rakaatin wahidah. Abu Hanifah setiap malam, Bapak-Bapak, dia hatam Quran dalam 1 rakaat. Wa yaf'alu dzalika 40 sanah. Abu Hanifah melakukannya 40 tahun setiap malam. Jadi setelah salat Isya langsung Allahu Akbar, baca Al-Fatihah waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus enggak rukuk-rukuk sampai minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Berrukuk. Itu pun menjelang sahur. Barakallahu. Jadi sebetulnya itu bukan mustahil, Pak. Bukan mustahil. Dan itu adalah kesungguhannya. Makanya ingat ini, Pak. Ulang-ulang kata-kata ini. Jangan sampai aku menyesal seperti penghuni kubur. Aku diberi kesempatan Ramadan, tahu-tahu ternyata aku membuang-buangnya. Apa nanti alasanku di depan Allah di hari kiamat? Aku banyak buang-buang waktu di Ramadan. Dan ini yang menjadi Ramadan istimewa. Karena setiap hari di Ramadan, amal soleh, kebaikan apapun, di situ dihitung oleh Allah dengan lipat ganda pahala.
Maka benar kalau penghuni kubur mengatakan, la tamannau yauman min Ramadan. Mereka akan minta, sudah cukup bagiku 1 hari aja. Aku akan gunakan maksimal untuk aku menutupi kekuranganku selama hidupku, sehingga aku di alam kubur menjadi bahagia. Bapak Ibu rahimakumullah. Bukan artinya kemudian udahlah aku sehari aja, setelah itu hari yang lain aku nyantai aja. Bukan begitu maksudnya. Rahimakumullah. Justru kita usahakan seluruh Ramadan kita optimalkan. Kita maksimalkan. Tadi ucapan itu adalah ucapan orang-orang menyesal di kubur. Maka kalau kita masih diberi kesempatan Bapak untuk bisa mengoptimalkan, ya optimalkanlah. Untuk bisa banyak setiap hari membaca Quran. Bapak Ibu. Ya kalau Imam Syafi'i hatam sampai 60 kali hatam. Dan tadinya saya sempat bertanya-tanya, siapa lagi selain Imam Syafi'i? Ternyata setelah saya baca, hampir ulama-ulama terdahulu begitu, Pak. Ada seorang ulama hadis namanya Imam Ad-Dhahhak. Dia mengatakan, kuntu usabiqus Syafi'i. Aku ingin seperti Imam Syafi'i. Akhtimul Quran fi Ramadan 60 khatmah. Aku akan hatam Quran di Ramadan 60 kali hatam. Ternyata apa? Perjuangan Imam Ad-Dhahhak setelah dia mencoba dengan sungguh-sungguh, ternyata kata beliau, fama khatamtu illa 59 khatmah. Ternyata aku hanya mampu 59 kali hatam. Lalu dia mencoba lagi Ramadan berikutnya, hanya 59 lagi. Mencoba lagi yang ketiga, hanya 59 lagi. Akhirnya dia berkata, la'allallah khassasa dzalika lisyafi'i. Kayaknya hatam 60 kali itu hanya untuk Syafi'i. Artinya aku alhamdulillah, kata Imam Ad-Dhahhak, dapat 59. Nah, kita ini Pak, ayo. Ya bolehlah berkata, itu kan khusus Syafi'i Pak Ustaz. Oke. Iya, itu khusus Syafi'i. Tapi kitalah, ayo, jangan sampai tidak sama sekali, Bapak Ibu. Ya, kalau di hari-hari biasa misalnya one day one juice, oke. Nah, kalau di Ramadan, ya lebihkanlah, lebihkan. Supaya tidak menyesal nanti di alam kubur. Jangan sampai kemudian ingin minta, ya Allah balikin aku ya Allah. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, balikin aku ke dunia ya Allah. Aku ingin langsung maksimal amal soleh. Itu sudah angan-angan. Itu sudah selesai. Sudah nggak bisa balik lagi Pak, Bu Rahmatullah. Karena itu mumpung diberi kesempatan ini, Ramadan belum tentu tahun depan kita kebagian. Dan untung kita hari ini kita mengaji dan kita saling mengingatkan, saling menguatkan. Maka Bapak duduk di mana saja, jangan seperti orang bengong. Ingat nih, ini Pak, HP ini demi Allah Pak, HP dengan kita ini setiap hari kita scrolling itu ada hisapnya Pak. Waktu kita habis 1 jam 2 jam nggak terasa, itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu. Apakah kita gunakan untuk kebaikan atau untuk kesia-siaan? Nah, mending kita untuk Ramadan sudahlah. Kalau ulama terdahulu nggak banyak omong karena mereka nggak punya HP. Sekarang coba Ramadan sudah matiin tuh HP. Sudah baca Quran aja. Kalau ada Quran di HP-nya, buka Qurannya saja. Gitu. Jangan tergoda dengan yang lain-lain lagi. Nah, untuk Ramadan. Nah, supaya apa? Supaya muncul sensitivitas. Seperti tadi, yaitu dia nanti sensitif dari hal-hal yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan pengajian singkat ini bermanfaat. Semoga Allah berkahi. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, saya di luar ada santri saya. Mereka sedang memegang kotak amal untuk membangun masjid. Mudah-mudahan di pesantren yang memang di situ hanya untuk anak yatim dan duafa, mudah-mudahan sedekah dan infak kepada ibu bisa menjadi amal jariah bagi mereka, dan mudah-mudahan para penghafal Quran nanti bisa menyambut dengan mahkota yang indah di surga. Pesantren ini terletak di Kampung Sukawangi, Sukaumur, Bogor, sangat jauh ya, jauh dari masyarakat yang mampu
Jadi memang santrinya gratis, mereka tidak mampu dan mereka sedang bangun masjid dan sekaligus asrama mereka. Karena memang mereka hidup apa adanya. Yang itu seperti itu. Dan mereka juga Bapak Ibu membuat, mereka ada punya di Shopee. Mereka sambil jualan di Shopee, ada baju-baju jubah Arab, ada kurma di situ, namanya Fat Qurani Store. Jadi mungkin silakan kunjungi, mohon dibantu mereka sambil membeli belanja di sana. Mereka buka jualan kurma, jualan baju jubah dan sebagainya, minyak zaitun dan seterusnya. Jadi silakan Bapak dan Ibu mengunjungi apa yang mereka lakukan. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.